Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sejati, sore hari ini saya mengaturkan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan juga bagi saya dan jenengan yang memiliki leluhur, kiranya juga tidak semua dulunya mengenal Yesus Kristus, sehingga dalam tradisi dan budaya silaturahmi kita berkumpul di tempat ini, tempat yang membahagiakan dengan bisa memaknai secara pribadi, secara khusus bagi Mas Tito. Mas Tito, tadi saya mendengarkan di sana, saya datang udah jam 3 di sana. Arep mangan seisi. Jangan daripada menunggu saya. Jadi Mas Tito dan Mbak Katia akhirnya juga diteguhkan oleh umat atau keluarga dan juga yang beragama lain mendukung awal dari story jenengan. Kalau tadi dalam pembuka itu sudah menggunakan bahasa Inggris,
Saya juga sidik-sidik iso bahasa Inggris. Jadi ciptakan hidup jenengan berdua itu menjadi story. Jadi story, gitu. Biar Allah yang bercerita. Maksudnya adalah karya yang jenengan alami di tempat ini dari keluarga Mas Tito dan juga Mbak Satya itu adalah karya Allah. Dalam tradisi Gereja Katolik menjadi karya Kristus. Maka bukan lagi kita yang bercerita, tetapi biar Kristus yang bercerita dalam hidupmu. Ini dalam koridor Gereja Katolik, jadi pun rampung homili kula itu. Biar dia yang bercerita melalui hidup kita. Apalagi dalam tradisi Kristiani, 2 minggu ke depan akan merayakan perayaan kebangkitan Kristus. Jadi cinta yang sudah ditanam oleh Allah dijaga sampai akhirnya nanti dalam penerimaan sakramen perkawinan yang akan terjadi entah di mana, tapi di Gereja Katolik karena saya tanting waktu rembukan itu. Besok adikmu nikah nanti, dan nikah di Gereja Katolik. Oh ya baik gue. Kalau nikah di masjid saya tidak akan melaksanakan misa pertunangan ini. Ngomongin ngawur, ya apa-apa kadang kalau urip ngawur. Ya seger dong misa kalih kula. Iya, ora nek ngantuk tenan, paling ya minglih gitu. Sithik kok sik ora nek suwe. Paling ya 3 jam. Maka mari kita bersama Mas Tito dan Hatia beserta keluarga dan kita yang beriman akan Yesus Kristus menyadari bahwa jika direnungkan hidup kita ini menjadi cerita Allah, cerita Yesus yang memberikan hidup pada kita. Itulah makna orang beriman akan Yesus, sehingga seluruh peristiwa hidup kita ini menjadi bermakna dan nanti kiranya menjadi penuh dalam penerimaan sakramen perkawinan yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Aja golek iku lho romonya yang lain biar ada variasi gitu. Nikah ini Jakarta kesel jenengan tuh. Maka ini menjadi wujud doa kita. Mari kita bersyukur bersama kuasa Allah yang memenuhi rumah ini, memenuhi kebahagiaan jenengan semua, dan kita bersama Mas Tito dan Saudari Hatia untuk kita bersyukur kepada Allah dalam kebahagiaan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan akhirnya menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin.
kita hening bersyukur atas berkat Allah yang kita terima sampai pada sore hari ini. Lindungi dan menyejahterakan, terlebih kita mempersembahkan niat baik Saudari Katian dan Saudara Sandu untuk memberikan kepercayaan, mempersiapkan dalam penerimaan sakramen perkawinan, dan terlebih juga saling menghargai dalam mewujudkan cinta kasih Kristus selama masa pertunangan ini. Bersama leluhur kita masing-masing, secara khusus leluhur keluarga ini, biarkan juga kebahagiaan yang dialami di tempat ini sebagaimana mewujudkan kebahagiaan abadi di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setiamu berlimpah kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau menanamkan daya cinta di dalam hati manusia dan menyempurnakan di dalam cinta kasih Kristus sebagaimana yang kau tanamkan dalam diri Saudari Katian dan Saudara Sandu, yang pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur memulai niat baik yang murni dalam pertunangan ini. Penuhilah hati mereka dengan kejujuran dan cinta kasih, sehingga di masa persiapan untuk membangun keluarga nantinya juga Engkau berkati. Biarkan sebagaimana Kristus menebus kami dalam sengsara dan wafatnya, saudari kami yang kami doakan pada sore hari ini juga dipenuhi dengan cinta kasih Allah, sehingga selalu menjadi tanda kebahagiaan bagi keluarganya dan terlebih bagi hidupnya sendiri. Dan kami yang merayakan rasa syukur dalam perjamuan Ekaristi ini juga dipenuhi oleh kuasa Kristus yang juga mencintai kami dan menyelamatkan kami, baik ketika kami mengalami hidup di dunia ini dan sampai kekal di surga. Ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus yang telah bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang serupa. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan mengungkapkan ini dalam pengalaman semua agama. Jadi yang hadir di sini tidak hanya orang Katolik, ya orang Kristen. Mas Tito Kristen. Kristen apa? GPI, GKJ, atau Kristen Muhammadiyah? Kristen mana? Oh, ekumene. Ekumene ini tahu artinya kan? Apa? Beda-beda. Beda-beda menjadi satu kan tunggal ika. Jadi ya. Ekumene tahu artinya? Tahu ya? Ekumene itu bersatu. Jadi jelas dari Kristen apapun bersatu dalam Kristiani. Dan siapa jenengmu? Gatia. Nah, Mbak Gatia Katolik, ini kan? Kulo arep ngarapi. Saya sudah digarapi. Jadi saya tidak seneng garapi. Jadi Mbak Gatia ini Katolik. Sama, bisa tempatkan dalam kuasa Allah yang penuh dalam Kristus. Kristus dalam diri Mas Tito sama dengan Kristus yang ada dalam diri Mbak Gatia. Sama Kristus yang ada dalam diriku. Woi gayane. Dan diri semua umat sama. Dan inilah Allah. Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan dalam diri kita masing-masing. Sehingga hidup kita itu sebenarnya hidup Allah. Maka story. Saya tadi mengungkapkan he is story. He-nya besar, is adalah gayanya so Inggris. Story itu cerita. Maka biarkan hanya he yang besar, Yesus yang bercerita dalam diri Mas Tito. Tito ya namamu. Tito dan Mbak Gatia. Benar toh? Sehingga sama. Cerita Yesus itu ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga setiap orang yang mencintai Yesus pasti mengerti perintah-perintahnya. Perintah Allah itu tidak berat. Karena apa adanya? Satu saya simpulkan, cinta kasih. Pintine kuwi. Bisa bahasa Jawa ya, jangan. Kuwi ketento bahasa Jawa itu latah. Jadi mau dirumuskan dalam berbagai macam apa saja yang terungkap dalam bacaan yang pertama, gitu, itu intinya cinta kasih kita kepada Allah. Salah satunya adalah menyadari Roh Kristus ada dalam diri kita, sehingga kalau Roh Allah itu sudah ada dalam diri kita, kita akan menghargai hidup. Hidup kita ini berharga, tidak ada dari kita yang diciptakan Allah itu tidak dirawat, dijaga sampai akhirnya disejahterakan, gitu. Misalnya dengan berdua bertemu di sekolahan setan, Stan ya, yang terkenal. Saya punya kapel setan di sana. Nama wilayahnya Setan Vigilan ini. Jadi di Stan yang terkenal orang pintar sampai akhirnya hari ini loh direstui, didoakan oleh semua umat gitu. Betapa Allah itu merawat. Jadi Allah itu sangat percaya kepada kita. Rapopo ampun diseneni Romo ora duka lho. Biasanya umat berkesimpulan, dukani Romo. Jadi saya lanjutkan bahwa kita semua yang hadir di sini itu juga diutus Allah untuk merawat jenengan. Karena jenengan lahirnya tipe keri gitu. Tipe keri tahu ya? Tipe keri itu apa ya bahasa Indonesianya? Nah terakhir daripada kami-kami ini gitu.
belakangan. Jadi ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak cucu bahkan. Nah, kamu berdua mau merintis itu, tapi disadari ketika roh Allah ada dalam diri kita, berarti gitu hidup kita ini kekal. Karena apa? Roh itu yang tak kelihatan menjadi kelihatan dalam badan. Tadi dalam bacaan yang pertama, jangan mengutamakan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sarana untuk mengabdi Allah. Ini makna dari bacaan yang pertama. Sehingga ketika semua orang dalam agama apapun menyadari roh Allah, memiliki cinta kasih. Memiliki cinta kasih berarti menghargai hidup. Jenengan kerja di Kalimantan, saya pernah hidup di sana. Ya kan? Standar hidupnya lebih tinggi di Kalimantan, maka saya mau pindah ke sana saja supaya sejahtera gitu. Tugas di tanah Jawa itu ngerenges begitu. Goten karena umat baik, apalagi umat keparaan ya, baik-baik. Udah GR, aku disebut Rama. Bukan itu, tapi yang mau saya ungkapkan adalah bahwa melalui yang kelihatan, yang tak kelihatan mau berkarya. Sehingga mulai hari ini gitu, didoakan, direstui, didukung, dipelihara oleh Allah, peliharalah hidupmu. Maksudnya adalah hargailah hidupmu, khususnya dalam masa pertunangan dan nanti mempersiapkan untuk penerimaan sakramen perkawinan. Dan kamu akan menjadi marem kalau kiranya selama mempersiapkan itu sungguh-sungguh menghidupi cinta kasih. Dan cinta kasih bagi saya adalah kurbannya Yesus. Yesus tidak merasa menderita menyelamatkan umat paraan ini. Dan saya orang Wonosari Gunung Kidul, mulakno letek kaya watu. Yesus tidak kecewa menciptakan saya, menciptakan jenengan semua, bahkan diselamatkan. Ya inilah cinta kasih. Dan Yesus ya kan yang rela mati di salib ini sing tak gowoni lho, mbangane nyawang kula. Ya. Yang saya tinggikan ini dialah yang akhirnya juga gitu menjadi juru selamat. Karena apa? Dia mampu gitu menyelamatkan kita semua dengan kurbannya di kayu salib. Maka cinta kasih itu kurban dan kurban itu tidak ada yang kepepet bahasa saya. Karena ya pesan saya tidak nuturi, tapi saya pesan saya. Karena kamu berdua memilih sendiri, itu memilih Gatia, ya itu Gatia lo jenengmu. Engko kleru Mbak Yune njur GR itu. Wah, njur galuh. Adine direjek lurus. Wah, kepekutan lagak ya lho. Jadi pas ketemu awet cemberut sangat dia. Sekarang bisa tertawa dia karena bimbingan aku. Ampunilah saya. Jadi karena gitu itu dan apa malah baru Gatia ini sama-sama menyadari hidup Allah yang ada di dalam dirinya, maka nikmatilah masa ini sebagai masa kurbanmu seperti Kristus juga mempersiapkan. Bahkan Allah itu sangat percaya kepada kita. Kita diberi hidup, kita diperkenankan untuk mewartakan Allah sampai akhirnya juga nanti keluargamu akan bahagia. Karena kebahagiaan itu dimulai dari hari ini kalau bahasa saya, setelah merenungkan hidup. Dan pesan saya yang kedua, setelah kamu bisa mengerti bahwa tidak ada kurban itu yang menderita, kurban itu membahagiakan. Hanya pemahaman kita sering berkurban ini mesti rekoso. No. Kurban itu membahagiakan dalam Yesus. Dan sampai akhirnya jenengan ngerti nanti masa persiapan ini menjadi perwujudan cinta kasih Allah melalui hidup kita yang kelihatan. Allah yang tak kelihatan,
ada dalam hati, kalau dalam bahasa Islam telenging kolbu gitu. Itu selalu mendorong kebaikan. Maka buah dari cinta kasih yang jenengan ipok-ipok marah ngerti ya. Apa ya ipok-ipok ini? Kamu bina dari sekarang ini, hari ini, itu juga Allah yang berkarya. Sampai akhirnya ini menjadi kesimpulan. Kalau jenengan merenungkan doa Bapa kami, berilah kami rezeki hari ini. Yang kamu bangun hari ini sama nilainya dengan nanti ketika jenengan diberkati oleh Romo di gereja manapun dalam sakramen perkawinan. Yang kamu tuai gitu, ketika anak cucumu juga bahagia adalah buah dari apa yang kita tanam pada hari ini. Dan itu kalau direnungkan doa Bapa kami, Romo Kawulo, Kanjeng Romo itu rasanya menguatkan kita karena Allah menyelamatkan kita hari ini, esok dan selamanya. Misalnya lagi contoh untuk yang terakhir, Allah tidak mempertimbangkan kowe mbiyen iki koyo ngene lho Haryanto iki saya ya. Kamu dulu itu seperti ini. Kamu kalau tidak masukkan seminari lewat Romo parokimu, kamu hanya akan menjadi karena bibitnya saya punya itu. Bibit orang baik dulu tersembunyi. Saya tadi cerita dengan Mas kayak ampuni saya Mas. Kita di sana itu. Tapi betapa itu Allah itu tidak mempertimbangkan masa lalu kita. Yang selalu dihargai Allah adalah this day, hari ini. Maka ciptakan menjadi wonderful day, gaya bahasa Inggris. Sampai akhirnya kita tahu bahwa keselamatan itu selalu dianugerahkan kita selama-lamanya. Ini yang bisa saya aturkan. Saya tidak bisa memberi ular-ular karena hidup kita menjadi pengalaman. Biar Allah yang berbicara sendiri. Jauh kita mampu membatinkan cinta kasih, disitulah kurban. Dan cinta kasih Kristus itu tidak ada yang menderita, tidak ada yang kecewa demi keselamatan kita. Maka persiapkan masa pertunangan sampai akhirnya nanti dalam mempersiapkan sakramen perkawinan menjadi masa yang berahmat. Sampai akhirnya kebahagiaan jenengan dialami oleh kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya akan memberkati air ini dan nanti saya gunakan untuk memberkati cincinnya. Mana nggih cincinnya? Mati Bu. Nah, ora ya kok kabeh sak wajahe. Wong iki lim kok. Mana aku cincin aku. Ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Allah, turunkanlah berkat-Mu atas air ini. Seluruh air di muka bumi telah dikuduskan oleh Yesus Kristus ketika menerima pembaptisan di Sungai Yordan. Air yang membawa kesegaran, kesejukan, kesembuhan dari sakit penyakit, dan dibebaskan sanak saudari kami dari kuasa kegelapan. Sebagaimana Ibu Maria yang menginjak ular, kiranya kuasa-kuasa kegelapan yang melemahkan iman, harapan, dan cinta kasih umat-Mu dilebur oleh kuasa Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Allah, turunkanlah berkat-Mu atas kedua cincin ini, cincin yang melingkar ini sebagai lambang cinta kasih Kristus kepada umat-Nya. Dan Kristus mengorbankan dirinya demi keselamatan kami sampai wafatnya di kayu salib. Berkatilah kedua cincin ini dan hamba-hamba-Mu yang menyematkannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ini jangan suka kayaknya.
Bapak Ibu, biar meja nih ditaruh aja. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan bersama-sama mendukung dan juga membantu dalam doa bagi janji tunangan yang akan diungkapkan oleh Mbak Gatia dan Mas Dito ini. Maka saya minta berdiri jenengan ngomong ya, depan. Nah, hadap ke sana Mas. Nah, silahkan sekarang berdoa, berjanji bagi tunangan pada sore hari ini secara bergantian. Saya, Deniswara Gatia Wastuti, berjanji dengan sungguh-sungguh, sekiranya sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima Krisando Iglesia Lois sebagai tunangan saya. Selama masa pertunangan ini, saya akan mempersiapkan diri saya. Saya berjanji untuk mencintaimu dengan tulus, menghormati keyakinanmu, dan bersama-sama mencari kehendak Tuhan dalam masa persiapan pernikahan kita. Demikianlah janji saya. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberikan berkat dan tuntunan. Semoga Bunda Maria dan Santa Pelindungku, Santa Priscilia, membantu dengan doa-doa mereka agar janji saya ini sungguh terlaksana. Amin. Saya, Krisanda Lewis, janji dengan sungguh-sungguh, sekiranya sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima Daniswara Gatia Wastuti sebagai tunangan saya. Saya berjanji untuk setia mendampingi, saling terbuka, dan menjaga kesucian hubungan hingga hari pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat janji. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau yang memberkati hamba-hamba ini, kiranya rahmat-Mu tercurah di dalam hatinya dan dalam hidupnya, sehingga kiranya dimanapun mereka berada dalam masa persiapan ini, Engkau lindungi dan Engkau berkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyerahkan ke anaknya siapa? Kalau si foto, saya tidak foto.
Jadi untuk pertunangan berkat Allah dalam masa persiapan ini sudah selesai. Nanti setelah penerimaan tubuh dan darah Kristus, calon keluarga ini akan saya berkati secara khusus. Maka mari kita melanjutkan doa-doa kita kepada Allah sebagai tanda syukur. Di tempat ini pun kita serahkan niat baik kebahagiaan kita dalam perlindungan Allah. Maka kiranya Allah lah yang mendengarkan doa-doa kami. Doakan kualik sekarang Tuhan Yesus, jagain Kak Sandi dan Kak Katia ya. Semoga mereka berdua happy terus. Gak berantem dan sayang-sayangan sampai nanti menikah. Bantu mereka supaya jadi orang nikah dan yang bertanggung jawab. Amin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya. Tuhan tolong supaya Kak Sando dan Kak Katia makin kompak kayak superhero. Semoga mereka saling bantu dan nggak bingung-bingung lagi kalau mikirin masa depan, biar nanti pilihannya makin mantap. Amin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga cinta kasih Mas Tito dan Mbak Gatia semakin kuat dan tahan uji. Dan semoga Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sertailah orang tua dari kedua saudara kami ini. Semoga mereka senantiasa terbuka dan mendampingi, memberi nasihat yang menyejukkan, dan bersama-sama mencari kehendak-Mu. Semoga setiap dukungan dan nasihat menjadi jembatan menuju kebahagiaan sejati Sando dan Gatia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah ya Allah persembahan umat-Mu yang hadir di rumah ini. Biarkan kami semua mengalami kebahagiaan, kesehatan dalam tubuh rohani dan jasmani kami. Sehingga dari umat-Mu ini dimanapun mereka berada, Engkau perkenankan untuk menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama dalam keluarga dan di masyarakat, terlebih dalam doa mereka, dalam karya mereka, dan dalam perjumpaan dengan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
Berjualah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan, kami persembahkan saudara kami Sandu dan saudari Gatia dalam ikatan cinta kasih yang tulus dalam masa persiapan penerimaan sakramen perkawinan ini. Biarkan kiranya hanya rahmat-Mu yang kami andalkan, sehingga sanak saudari kami yang kami doakan sore hari ini bertekun dan setia untuk mewujudkan cinta kasih Kristus dalam rasa tanggung jawab dan menyadari menjadi berkat bagi sesama, dengan menjalani hidup yang sepenuh hati, yang pantas dipersembahkan demi kemuliaan Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau telah mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan dan dosa kami. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, secara khusus umatmu di tempat ini. Persatukanlah dengan cinta kasih yang sempurna bersama Paus kami, Paus Leo ke-14, Bapak Uskup kami Robertus, para rohaniwan dan seluruh umat kesayanganmu. Ingatlah akan leluhur dari umatmu ini, mereka yang mencintai kami dan kami cintai. Mereka lebih suci dan engkau perkenankan meninggalkan dunia ini masuk ke dalam hidup yang kekal. Mereka menjadi pendoa untuk kami yang masih bersiarah di dunia ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah engkau perkenankan mengalami kematian yang suci. Kiranya dalam kuasa Kristus mereka pun juga mengalami kebangkitan dalam kehidupan yang abadi. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Ratu Surgawi, Ibu Penolong Abadi, dan Ibu semua orang beriman, bersama Santo Yusuf, para Rasul, dan semua orang kudus. Santo-santa yang melindungi kami masing-masing dari masa ke masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sempurnakan hidup dan doa kita dengan mengidungkan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Datanglah
Tuhan kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari kuasa dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Percampuran tubuh dan darah Kristus ini menyehatkan, menyegarkan setiap umat-Mu yang akan menerimanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah rela menjadi manusia, dialah Kristus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita sampai ke hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang diundang ikut serta dalam perjamuan sore hari ini. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kristus akan saya terimakan bagi yang beragama Katolik. Kristus.
Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Silahkan berdiri, jenengan bareng. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Allah, Engkau memberkati keluarga ini
bagaimana cinta kasih-Mu memenuhi keluarga ini, sehingga yang dipercayakan Tuhan di tengah keluarga ini hari ini Engkau berkati dan menjalin ikatan permulaan dalam penerimaan sakramen perkawinan. Kiranya cinta kasih orang tua mereka di dalam doa, dalam karya, dan dalam dukungan sampai akhirnya restu yang diterima anak-anak kami ini. Maka berkatilah ibu bapak dari keluarga ini, kiranya mereka pun juga mengalami kebahagiaan seperti yang kami alami, dan kiranya anak-anak kami yang memulai pertunangan sore hari ini sungguh ada dalam perlindungan-Mu, dan berkat doa kedua orang tua mereka menjaga kesucian, kekudusan sampai akhirnya juga berbahagia dalam ikatan perkawinan yang suci. Maka ya Allah, turunkanlah berkat-Mu atas keluarga ini dan kami semua yang hadir di rumah ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yusuf. Keluarga Kudus Nazaret, Engkau hadir di tengah tempat ini, menguduskan dan memelihara umat-Mu. Maka kiranya dari kuasa surga Engkau menurunkan berkat-Mu untuk semua umat yang hadir di rumah ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampun. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta segala semesta, kami telah bersatu di dalam perjamuan Ekaristi dalam doa kami yang mempersatukan niat baik umat-Mu, Sando dan Gatia ini. Diteguhkan seluruh umat yang mengenal dan mencintai, mendukung dan memelihara. Kiranya cinta kasih-Mu yang tumbuh di tengah saudara-saudari kami ini juga menjadi nyata di dalam hidup yang kami wartakan, di dalam kebaikan yang kami bagikan kepada sesama kami. Maka berkatilah umat-Mu ini, lindungilah mereka dari tempat ini sampai rumah mereka masing-masing. Kiranya kebahagiaan di rumah ini pun diwartakan kepada sanak saudarinya, di dalam keluarga dan di masyarakat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mau nyanyi atau besok saya nyanyi? Katanya tadi mau nyanyi. Oh, penutup ini berarti setelah makan. Bapak Ibu, terima kasih dengan hadir dalam perayaan Ekaristi ini sebagai rasa syukur beriman kita. Jadi saya senang karena menjadi wujud orang beriman setelah acara disempurnakan dalam doa. Lalu juga untuk siapa saja yang hadir, yang membantu perayaan pertunangan ini, saya juga mengaturkan banyak terima kasih yang beragama Kristen, Islam, dan juga yang beragama lain. Dan secara khusus terima kasih untuk keluarga yang juga lingkungan. Yes, keluargamu wong kabeh ya cedak turunmu. Keluarga lingkungan Mikael Santo Martinus. Martinus itu pulau ya. Mikael Keparaan Kidul. Terima kasih banyak. Dan juga siapa saja yang mempersiapkan perayaan Ekaristi ini, saya mengaturkan banyak terima kasih. Dan saya minta maaf kalau saya memimpin perayaan Ekaristi ini banyak sikap yang tidak berkenan di hati jenengan. Nanti selama Mbak Gatia menyanyi itu, mati aku dong. Saya akan memberkati yang digunakan untuk persaksen tunangan tadi. Maka mari kita hening bersyukur atas hidup kita, keluarga kita, dan niat baik kita pada sore sampai malam hari nanti. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, perjalanan kita pulang, dan kebahagiaan kita di rumah ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Silahkan menyanyi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Jalan turunkan berkat-Mu atas rezeki yang diberikan melalui karya mereka dan dipersembahkan dengan cinta. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Akan lanjut tumbuhmu di bumi. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu, dituai bahagia. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu, dituai bahagia. Air matamu yang kau tahu, dituai Bukan lali. Malah kon ngelapis diri. Ayo, ini galuh.
Ora nek kena aku ngerti ya. Nek kena tak ijoli. Ora usah. Nek tak nek iki ya. Utuh ya. Terima kasih Romo. Mana Romo? Terima kasih Romo sudah berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Bapak Ibu, setelah perayaan Ekaristi maka tibalah kita pada acara ramah tamah. Bapak Ibu, kami persilahkan setelah ini untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sembari nanti mungkin akan bersama-sama juga akan ada sesi foto. Sebelum makan mungkin dipimpin berdoa dulu oleh Romo. Waduh ya. Injil. Ini ngundang aku untuk Injil. berdoa. Biar tidak sia-sia sini ya Romo. Maka untuk itulah aku datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersyukur atas rezeki dan nanti dengan menikmati, menyehatkan dalam tubuh rohani dan jasmani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ya Allah, Engkau menyelenggarakan hidup kami, keluarga kami, dan secara khusus umat-Mu yang hadir di rumah ini. Dalam penuh kebahagiaan kami telah mengalami doa-doa kami demi sanak saudari kami yang membangun cinta kasih dalam kuasa Kristus. Dan kami pun juga Engkau cukupkan dengan rezeki yang akan kami nikmati bersama. Berkatilah rezeki ini menyehatkan untuk tubuh rohani dan jasmani kami, sehingga kami menjadi tanda keselamatan dan berkat bagi banyak orang. Berkatilah juga sanak saudari kami yang belum bisa menerima rezeki seperti yang kami terima sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan mencukupkan rezeki mereka, dan biarkan kami menikmati rezeki ini dengan penuh rasa syukur demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita semua makanan, minuman, dan umat-Mu yang menyediakan rezeki bagi kami diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sugeng dahar dinikmati mawon. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah ada. Monggo silahkan langsung Bapak Ibu bisa menuju ke ya, sembari Mbak Gatia dan Mas Tito akan berfoto. Iya.